私の舞台がここにある。 Assalamualaikum, konbanwa minasang. Konbanwa minasang. Oke, gitu, Desu Kak. ka. Ketemu lagi dengan kita Sugiwara dan juga Budi Sensei. Tentu saja di channel kita belajar bahasa Jepang dari anime. Ini episode spesial ya Sensei. Hari ini episode One Piece 1029. Jadi Saya suka sekali. nggak keluar dari cerita pertarungan dengan Kaido, tapi gimana menurut Sensei ini? Saya asik banget tontonnya. Jadi flashback yang menceritakan Luffy kembali ke masa kecilnya ya. Pada saat pertama kali berkenalan dengan Uta. Itu menarik sekali. Uta ini juga saya juga baru tahu Sensei. Maksudnya kayaknya seingat saya belum pernah keluar di episode sebelumnya. Tokoh baru ya. Baru Itu menarik sekali. Sesuai dengan namanya Uta, dia pandai sekali bernyanyi ya. Nah, Namanya kan Uta, nyanyian, dia pandai sekali bernyanyi. ya. Sebenarnya kayaknya saya pinginnya kita belajar tentang itu Sensei, Uta itu Sensei. Oh iya, hari ini mungkin kata-kata yang bisa kita pelajari kata benda ya. Meisi, karena kemarin-kemarin kan yang dipelajari itu kata sifat, kata kerja. Nah, sekarang hari ini kita yang gampang-gampang yaitu kita belajar menggunakan kata uta. Oh iya. Uta ya. Selain uta mungkin nanti ada satu lagi kata yang lain ya, kata benda. Jadi kata benda dalam bahasa Jepang disebut dengan meisi. Salah satunya adalah uta. Uta itu sebenarnya dari kata kerja utaimas. Okay. Imasnya hilang. Utaimas kan artinya menyanyi. Menyanyi atau bernyanyi. Nah, terus masnya dihilangkan menjadi uta artinya nyanyian. Jadi uta itu bisa diartikan lagu atau nyanyian. Kalau dilihat di kamus bahasa Jepang, uta itu artinya itu adalah musik yang di dalamnya ada liriknya. Musik yang di dalamnya ada liriknya, itu pengertian uta di dalam kamus bahasa Jepang. Tapi artinya tidak hanya itu, ada juga puisi juga bisa 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 dikatakan uta loh di dalam kamus itu ya. Tapi secara general uta itu dikatakan sebagai nyanyian atau lagu ya. Untuk kata kerjanya utaimas, untuk kata bendanya uta, untuk kata bendanya uta Ya. Ada persamaannya, mungkin Sugisang tahu persamaan kata uta? Saya nggak tahu Sensei. Uta itu sebenarnya malah sebenarnya saya dengar kata uta itu di lirik lagu yang apa sih judulnya itu Memories itu Sensei. Orang Jepang selain bilang uta juga mereka sering mengucapkan uta itu dengan kata lain, itu kyoku ya. Itu yang persamanya. Kyoku, persamaannya kyoku. Kyoku. Tapi kyoku agak susah ngucapinnya ya. Kyoku lebih gampang ngucapinnya uta. Ya. Kyoku kyoku itu secara general. Jadi kyoku itu adalah musik yang di dalamnya ada liriknya maupun yang tidak ada liriknya, itu disebut dengan kyoku. Tapi kalau musik yang ada liriknya itu uta ya, seperti itu. Jadi uta bagian dari kata kyoku. Tapi sama-sama artinya lagu, seperti itu. Yang menarik tokoh uta di sini itu cocok sekali namanya Uta karena dia pandai sekali bernyanyi, suaranya sangat bagus sekali. Iya betul Sensei. Dan ini Oda itu kalau ngasih nama kayaknya sesuatu yang ini Sensei apa ya? Yang gampang gitu loh Sensei. Jadi dia buat nama itu yang sesuai karakternya, itu lebih gampang, seperti Akagami kan gampang kan, atau yang lainnya. Betul. Seperti sekali. nama binatang itu Neko Mamoshi sama siapa Inu Arashi itu kan nama yang gampang kan, betul sekali. sesuai dengan karakternya maksudnya. Yang menarik tokoh Uta itu di sana dia pengen jadi seorang diva ya. Diva. Nah, diva itu dalam bahasa Jepangnya ditambah Uta Hime. Uta kan lagu, Hime putri lagu. Tapi diartikan artinya diva. Tadi Jadi, bukan Otohime Sensei. Bukan, Uta Hime. Sugisang salah dengar ya. Kalau Uta Hime. Uta Hime. Uta itu kan lagu, Hime itu putri lagu. Berarti artinya diva. Jadi orang yang pandai bernyanyi. Kalau di kita mungkin kayak Krisdayanti ya, Titi DJ itu kan Sensei. Uta Hime diva. Yang ya, baru dong Sensei. Yang baru siapa? Yang Keisha. Oh iya sih. Keisha Lovrenka itu Sensei. Oh, saya nggak tahu. Yang Saya jadul. Saya taunya divanya itu cuma 3 di Indonesia tuh, Krisdayanti, Titi DJ sama Ruth Sanaya. Ya. Itu udah lama. Kalau yang luar negeri kan Whitney Houston. Wah, itu lebih lama lagi. Celine Dion. Kalau yang baru-baru saya tidak tahu. Kalau di Jepang itu Uta Hime-nya, divanya siapa ya? Ada yang tahu penyanyi Jepang? Penyanyi itu bahasa Jepangnya Kasu. K-nya dari Uta, Su-nya dari tangan. Jadi gabungan dua kanji, lagu dan tangan. Kenapa pakai tangan? Kasu, K-nya kan Uta, Su-nya kan tangan.
Karena orang kalau menyanyi itu kan Pakai mic. biasanya pakai mic, pegang pakai tangan. Ininya di gini Pakai mic ya? gini. Lucu ya, benar-benar. Uta. Nah, itu satu kata sensei. Ada lagi mungkin satu kata? Oh, ini tadi di sini banyak keluar kata yume ya. Oh, Yume itu menarik sekali. Anda semua harus tahu ya, yume di Jepang. Yume itu salah satu kata yang ajaib, kata yang sangat bagus bagi orang Jepang. Yume bisa dua arti. Pertama, yume artinya mimpi. Setiap malam Anda bermimpi apa? Nani yo yume mitiru no, nani yo yume mitano. Kamu tadi malam mimpi apa? Itu artinya pertama yume itu impian beneran yang setiap malam kita impian. bermimpi. Kata benda juga kan? Kata benda. Yume. Tetapi yang kedua yang paling bagus itu yang sering muncul dalam lagu-lagu, dalam puisi Jepang itu biasanya yume itu artinya cita-cita, Ah, harapan, ya sama sih cita-cita. Kayak di Indonesia juga ya, impian apa impianmu? What is your dream? Apa impianmu gitu kan? Seperti itu. Di sini kalau Sugisang tadi mengamati secara cermat itu ya, apa impiannya Uta? impiannya. Heeh. Di masa yang akan datang dia si Uta tadi tokoh Uta, dia punya cita-cita kan impian apa impiannya? Masih ingat tidak? Impiannya jadi Utahime. Jadi Utahime jadi apa? Jadi Dipa. Kalau impiannya, kalau Yume-nya si Luffy apa? Waktu dia kecil. Tapi kalau yang itu sih, yang episode barusan itu Nah. ini sensei, dia ternyata baru pengen jadi bajak lautnya di sini saya lihatnya sensei. Sebelum adegan ini ternyata dia belum pengen jadi Kaizoku. Ini dia mulai pengen jadi Jadi Kaizoku. Kajokunya itu setelah melihat si Akagami, Akagami dan rombongannya termasuk si Uta rombongannya ini dia ya. terpesona ya melihat betapa kakoi, betapa kerennya seorang Kaizoku, seorang pembajak di mata Luffy. Yang penting ya, prinsipnya itu orang Jepang itu kalau sudah punya yume, punya impian, orang Jepang itu selalu gambaru, selalu mengejar yume itu sampai tercapai. Apapun akan dilakukan, Doryoku berusaha ya. Itu alasannya mengapa Jepang jadi negara maju. Mereka kalau sudah punya impian, punya yume itu akan dikejar, tidak akan pantang menyerah. Itu salah satu sifat orang Jepang yang sangat menonjol sehingga mereka menjadi negara maju karena karakternya unggul. Jadi mengejar impian, mengejar yume itu salah satu karakter unggul orang Jepang. Kalau di kita kadang-kadang kan ada impian ingin kita raih tapi kita dapat masalah dikit aja kita langsung akhirnya meru ya, langsung menyerah ya. Orang Jepang tidak, never give up. Jadi kalau sudah punya yume dia akan kakeru, artinya mengejar terus sampai impiannya tercapai. Jadi kita harus belajar bagaimana cara mengejar yume itu kepada orang Jepang. Salah satunya kepada Luffy. Ya, ini harus diterapkan dengan channel ini sensei. Meskipun subscribe-nya masih sedikit tapi kita harus kakeru apa tadi? Kakeru. Kakeru. Mengejar. Minasang semua di sini yang nonton jangan lupa kejar impianmu. Kejar impian Anda semua ya. Anata no yumi kakete kudasai. Saya doakan bisa tercapai. Amin.